Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 22, Menghadapi Ancaman. Olga Nikolayenko terus memaksa Yelena untuk kembali bekerja di dunia gelap. Yelena berpura-pura mengiyakan. Hanya saja, ia minta cuti dulu karena harus benar-benar memulihkan kesehatannya. Sebenarnya Yelena sedang mengulur waktu untuk berpikir jalan mana yang terbaik untuk ditempuhnya. Karena berpikir sendiri dan dipendam seorang diri, Yelena tidak menemukan jalan terang yang ia harapkan. Nekat melawan Olga Nikolayenko sama saja bunuh diri, dan lari meninggalkan Moskow, ia belum menemukan tempat yang benar-benar ia rasa aman. Apalagi Olga Nikolayenko juga punya jaringan di beberapa kota. Jika ia bernegosiasi baik-baik ingin berhenti, kemungkinan besar Olga akan memerasnya dengan semena-mena. Ia akan memerasnya sejadi-jadinya dan melepaskan dirinya dalam keadaan miskin dan diharapkan akan kembali lagi kepada Olga ketika memerlukan uang. Yelena akhirnya mengambil keputusan untuk minta pendapat kepada teman satu apartemen, yaitu Linor dan Ayas. Siapa tahu Linor memiliki ide yang cemerlang, dan Ayas siapa tahu punya saran yang bisa membuatnya menapaki jalan keluar yang lapang. Maka pagi itu, kira-kira jam 7:30, ia mengetuk pintu kamar Ayas dan Linor. Keduanya keluar dari kamar masing-masing dalam keadaan yang telah rapi. Ayas nampak segar dan Linor nampak lebih bugar. "Bibi Margareta mana?" tanya Ayas. "Dia masih tidur, biarkan saja," jawab Yelena. "Kau sudah benar-benar pulih?" tanya Linor. "Sudah, tapi kini aku menghadapi ancaman serius. Aku mau minta pendapat kalian." "Ancaman bagaimana?" Linor penasaran. "Baiklah, aku jelaskan. Tapi aku minta padamu Linor, apapun yang kau dengar ini tidak kau tulis di koran. Jujur saja profesiku selama ini, kalian mungkin sudah tahu, baik langsung maupun tidak langsung, adalah menjual diri, melayani para hidung belang dari kalangan atas. Selama ini ada manajemen rapi yang mengatur semuanya. Manajemen itu di bawah kontrol seorang perempuan Rusia berdarah Ukraina, namanya Olga Nikolayenko. Dia seorang perempuan tangan besi yang jelita. Dia memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Di belakangnya ada suaminya, yang tak lain adalah seorang gembong mafia yang ditakuti di Moskow ini. Yang kemarin ingin membunuhku adalah 3 orang klien yang dibawa oleh Olga. Seharusnya dia langsung mengusut 3 orang itu dan membinasakan mereka. Tetapi hal itu kelihatannya tidak dilakukan oleh Olga. Entah kenapa. Setelah peristiwa kemarin, saya ingin berhenti dari pekerjaan yang tidak mententramkan hati itu. Saya ingin bekerja yang normal saja, meskipun mungkin pendapatannya tidak sebesar sebelumnya. Saya sudah berniat kuat berhenti. Tetapi masalahnya, Olga Nikolayenko meminta saya segera kembali datang untuk kembali bekerja kepadanya. Saya sudah mengulur waktu beberapa hari, dan Olga sudah mulai mengancam. Ia akan menjemputku kalau tidak datang dalam 3 hari ke depan. Aku minta saran kepada kalian. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku sebaiknya bertahan dan meminta perlindungan polisi? Ataukah aku lari saja dari sini sejauh-jauhnya? Tapi kemana? Olga Nikolayenko juga memiliki jaringan di hampir seluruh kota besar di Rusia. Aku tidak tahu harus bagaimana." Yelena bercerita dengan berlinang air mata. Ayas mendengarkan dengan hati iba, dan Linor yang biasanya dingin dan tidak mudah kasihan, kali ini dia agak tersentuh. Ia bisa membayangkan betapa menderitanya Yelena selama ini. Kelihatannya dia ceria, hidup glamor dan mewah. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang peliharaan Olga Nikolayenko. Dan Yelena tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Ia harus mengikuti aturan main yang dibuat Olga. Yelena tidak berbeda dengan sapi perah yang terus diperah segala-galanya. Terkadang hidup dengan suasana baru adalah pilihan yang baik. Menurutku,
Yelena bisa hidup baru dengan suasana yang sama sekali baru, di tempat yang sama sekali baru. Carilah tempat baru yang paling aman di Rusia ini. Ini pendapatku. Ayas memberikan masukan. Saya belum punya usul apa-apa, tapi saya akan berusaha membantumu, Yelena, ucap Linor singkat. Ini memang tidak mudah. Saya akan berusaha mencari jalan keluar. Terima kasih atas masukan dan dukungan kalian. Maaf, Yelena, saya harus kembali ke kamar. Saya harus mempersiapkan diri untuk menjadi pembicara seminar nanti. Percayalah kamu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolongmu. Ayas bangkit kembali ke kamarnya. Sebenarnya Linor langsung memiliki rencangan untuk menyelamatkan Yelena dari penindasan Olga dan suaminya. Tetapi ia tidak mungkin menjelaskan ketika Ayas masih ada di situ. Maka begitu Ayas masuk ke dalam kamarnya dan ia merasa yakin aman menjelaskan rencananya kepada Yelena, ia langsung berbisik kepada Yelena. Aku punya jalan keluar untukmu, tapi tidak ada yang boleh tahu kecuali kau dan aku. Kau mau? Yelena mengangguk. Kau tahu lelaki yang dihajar Ayas tempo hari yang membuat onar di sini? Tetap dengan berbisik. Yang katamu namanya Sergei itu? Yelena ikut berbisik. Benar, namanya Sergei Gadotov. Kau tahu siapa dia? Katamu dia seorang anggota mafia. Benar. Kau tahu apa yang terjadi sebenarnya padanya? Tidak. Dia sudah mati beberapa jam setelah dilumpuhkan Ayas. Jadi Ayas yang membunuhnya? Bisa jadi itu akibat berkelahi dengan Ayas, tapi tidak ada yang tahu kalau dia sudah mati, kecuali aku dan kini kau. Kawan-kawannya apa tidak mencarinya? Pasti. Mereka sekarang sedang mencari dia. Boris Melinkov sedang marah besar. Ia yakin Sergei sudah mati dibunuh, dan sekarang ia sedang mencurigai banyak orang sebagai pembunuh Sergei. Ia sangat sayang kepada Sergei, karena Sergei adalah tangan kanannya sekaligus calon adik iparnya. Kau termasuk yang dicurigai? Pasti, karena ada yang melihatku bersama Sergei. Tapi aku membantah segala tuduhan mereka. Mereka tidak punya cukup bukti untuk menangkap aku sebagai pembunuh Sergei. Terus, apa hubungannya Sergei dengan masalahku? Kalau kau mau sedikit bekerja dan berhasil, kau bisa tetap tinggal di Moskow ini dengan tenang dan nyaman. Tidak akan diganggu lagi oleh Olga dan suaminya. Bekerja apa? Aku tidak paham maksudmu. Begini, Sergei Gadotov sudah mati. Aku yang membuang mayatnya jauh di pinggir kota. Aku sudah bakar semua barang yang melekat padanya dan menggantinya dengan pakaian yang lain. Identitasnya akan kabur. Tetapi aku masih membawa ponsel milik Sergei Gadotov. Kalau kau mau hidup nyaman, kau binasakan saja Olga dan suaminya itu. Caranya? Mudah sekali. Tetapi kau harus benar-benar hati-hati dan berhasil. Jika tidak, nyawamu bisa terancam. Kau bawa ponsel Sergei Gadotov dan kau letakkan di rumah atau di mobil Olga. Letakkan di tempat yang tidak diketahui mereka. Boris Melinkov akan tahu keberadaan ponsel itu, dan dia akan langsung berkesimpulan bahwa Olga dan suaminya lah yang membunuh calon adik iparnya. Boris pasti membuat perhitungan. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Boris yang akan menang. Dan kau akan merdeka jika Olga dan suaminya binasa. Bagaimana? Bagaimana Boris Melinkov yakin Olga yang sebagai pembunuh Sergei hanya dengan adanya ponsel? Yang penting, ponsel itu harus ada di mobil atau rumah Olga, dan harus ada di sana saat Boris memeriksanya. Itu saja. Yang lain biar aku yang mengurus. Paham? Baiklah, aku siap bekerja. Biarlah orang jahat berperang dengan orang jahat. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ini cuma kita berdua yang tahu. Kau harus bersumpah untuk tidak membuka mulut kepada siapapun. Jika kau gagal pun, kau harus tetap tutup mulut. Jangan sekali-kali menyebut namaku. Sekarang bersumpahlah. Aku bersumpah dengan seluruh darah dan nyawaku. Baik, kapan kau siap bekerja? Besok. Mantap Yelena dengan berbisik. Bagus. Mata Linor berbinar. Pintu kamar Yelena tiba-tiba terbuka pelan-pelan.
Seorang perempuan tua bertubuh gemuk keluar sambil mengucek mata. Ia lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menguap seenaknya. "Oh, kalian sudah bangun semua. Tapi kalian tidak membuat teh panas ya? Mau Bibi buatkan teh?" kata perempuan tua itu yang tak lain adalah Bibi Margareta. "Mau Bibi," sahut Elena. "Wah, enak juga ya ada Bibi Margareta. Ada yang membuatkan teh, ada yang bisa dimintai tolong membelikan sesuatu." "Iya, apalagi Bibi Margareta itu orangnya tulus dan jujur. Berarti kau beruntung bertemu dengannya." "Ya, sangat beruntung. Aku masih bisa bernafas ini juga diantaranya karena pertolongan dia."